Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri Ainun Effendi. Saya kuliah di Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, ini video pertama saya, di mana video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu yang akan saya bahas yaitu 3 materi. Materi pertama tentang konsep pembelajaran terpadu, materi kedua tentang landasan pembelajaran terpadu, dan materi ketiga tentang model-model pembelajaran terpadu. Baik, kita akan membahas materi yang pertama tentang konsep pembelajaran terpadu. Nah, teman-teman bisa melihat dari gambar tersebut. Gambar tersebut terdapat 2 gambar. Yang pertama itu pembelajaran A dan yang kedua pembelajaran B. Menurut teman-teman, gambar manakah teman-teman yang sukai? Ya, betul, pembelajaran B. Mengapa demikian? Karena pembelajaran B lebih menarik dan memungkinkan untuk aktif mencari, menggali, menemukan konsep, membangun konsep secara holistik, bermakna, dan otentik. Di mana aktif itu artinya berkontribusi dalam proses menemukan atau membangun konsep. Yang kedua itu ada holistik. Holistik artinya menyeluruh. Dan yang ketiga ada bermakna, di mana bermakna artinya pengalaman langsung, dan yang terakhir ada otentik yang artinya fakta atau nyata. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran terpadu merupakan salah satu pendekatan yang memadukan atau mengaitkan pembelajaran pokok bahasan menjadi satu yang berkaitan untuk memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Pembelajaran terpadu memiliki arti penting dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini didasari oleh beberapa alasan. Teman-teman mau tahu? Mari kita simak alasan mengapa pembelajaran terpadu itu sangat penting. Yang pertama, dunia anak adalah dunia nyata. Kedua, proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa. Dan yang ketiga, pembelajaran akan lebih bermakna. Selain dari pentingnya pembelajaran terpadu, terdapat juga tujuan dan fungsi pembelajaran terpadu. Ini dikemukakan oleh Kemendikbud tahun 2013 halaman 193. Pertama, mudah memusatkan perhatian pada satu tema tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dan tema yang sama. Yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu landasan pembelajaran terpadu. Landasan pembelajaran terpadu terbagi atas 3. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan yuridis. Dan yang ketiga, landasan psikologis.
tentang landasan filosofis. Landasan filosofis itu sendiri terbagi atas 3. Yang pertama, aliran progresivisme, di mana aliran progresivisme ini yaitu pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, dan memperhatikan pengalaman siswa. Yang kedua, aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme yaitu pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak, tetapi harus diinterpretasikan oleh masing-masing siswa itu sendiri. Dan yang ketiga, aliran humanisme. Aliran humanisme di mana di sini melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Selanjutnya ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini terbagi juga atas 3, yaitu yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dan yang ketiga, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum, yang berbunyi pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan terpadu, sedangkan di kelas 4 sampai dengan 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Landasan ketiga adalah landasan psikologis. Landasan psikologis terbagi atas 2, yaitu psikologis perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan peserta didik menentukan isi atau materi pembelajaran tematik dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar yaitu kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa mempelajarinya. Selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang model-model pembelajaran terpadu. Model-model pembelajaran terpadu ada 10. Yang pertama, model pragmatik atau model terpisah, di mana model ini yaitu pembelajaran terpadu yang menggabungkan satu pokok bahasa dalam satu bidang ilmu atau menggabungkan antar mata pelajaran dalam satu program dengan penyampaian secara terpisah-pisah dan sistematis. Model yang kedua adalah connected model atau model terhubung, di mana pembelajaran ini dilaksanakan dengan karakteristik ada salah satu mata pelajaran yang mendominasi dari beberapa mata pelajaran yang dihubungkan. Model yang ketiga adalah model nested atau model sarang, di mana guru tetap memberikan mata pelajaran secara terpisah, namun pada setiap mata pelajaran
Sudah ada target-target multi keterampilan yang ditetapkan dalam tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Yang keempat, model sequenced atau model urutan, di mana model ini beberapa topik dan suatu mata pelajaran diorganisasikan kembali dan diurutkan agar dapat bertepatan atau serupa dengan pada saat guru mata pelajaran lain membahas topik atau tema tertentu. Yang kelima, model shared atau model berbagi. Model ini terfokus pada dua mata pelajaran yang secara bersama-sama diajarkan dengan menggunakan konsep-konsep atau keterampilan-keterampilan yang tumpang tindih. Selanjutnya, model keenam. Model keenam yaitu model rabbit atau model jaring laba-laba. Model ini digunakan di kurikulum 2013 atau kurikulum saat ini. Model ini memadukan beberapa mata pelajaran dan pembelajaran diikat dengan satu tema sehingga dikenal dengan sebutan pembelajaran tematis. Yang ketujuh, model 3D atau model untaian. Model ini diumumkan oleh keterampilan secara umum pada setiap mata pelajaran. Model kedelapan yaitu model integrated atau model terpadu. Nah, model ini juga digunakan di kurikulum 2013 atau kurikulum saat ini, di mana model ini yaitu model pembelajaran terpadu yang memadukan berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu, tetapi ada penetapan prioritas untuk menemukan konsep, keterampilan, sikap yang sama dari berbagai disiplin ilmu yang saling tumpang tindih dalam berbagai disiplin ilmu. Model ke-9 adalah model network atau model jaringan kerja. Dalam model ini, para siswa menyaring seluruh topik yang dipelajarinya melalui kacamata pengalaman mereka yang masing-masing dan membangun hubungan internal ke dalam yang akan membantu mereka menciptakan jaringan kerjasama di antara para ahli sesuai dengan minatnya. Nah, yang terakhir atau yang ke-10, model immersed atau model terlebur. Model terlebur adalah satu kesatuan dari sudut pandang keahlian para siswa secara individual terbagi-bagi menjadi beberapa mata pelajaran. Itulah materi yang saya sampaikan tentang pembelajaran terpadu. Terima kasih sudah menonton dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.